Hello grade 7, we meet again in this video. Wow, congratulations, we have finished our first chapter ya. You already have your test. Jadi kita sudah menyelesaikan chapter pertama kita atau bab 1. Now we are going to learn about chapter 2 ya. And I will divide this chapter into 2 meetings ya. For today, this is our first meeting for chapter 2. Jadi di pertemuan kita yang pertama ini untuk bab yang kedua, we are going to learn about our identities, yeah, and our hobbies and what we like, yeah. Okay, let's see the next slide. Sorry. Okay, for our identities. Apa sih our identities ini dalam bahasa Indonesia? Our identities ini berarti identitas kita. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana how to introduce ourselves and introducing others, ya. Jadi anak-anak akan belajar bagaimana caranya memperkenalkan diri sendiri dan juga memperkenalkan orang lain. Okay, for the first we will learn about how to introduce yourself, ya. Kita akan belajar bagaimana sih caranya kita memperkenalkan diri. What do you need to tell for introducing yourself? Ya, jadi apa aja yang anak-anak perlu katakan ketika memperkenalkan diri. Okay, now let's see. These are the things that you need to tell when you want to introduce yourself to others, ya. The first is greeting. Ya, jadi anak-anak akan melakukan kata sapaan atau greet. Ini sudah anak-anak pelajari ya. You can say hi, hello, good morning, good afternoon, good evening. Ya, you can choose. And then the second is name. Yang kedua adalah nama. Nah, you must tell your full name and your nickname. Jadi silakan anak-anak sebutkan nama lengkap anak-anak maupun nama panggilannya. And then next, after you tell your name, please tell your age, ya. Silakan kasih tahu umur anak-anak berapa pada saat memperkenalkan diri itu, ya. And then next, after you tell your age, you tell the place of origin. It means silakan jelaskan anak-anak daerah asalnya dari mana, ya. Kalau memang dari Buleleng, bilang dari Buleleng, ya. And then next, address. Kasih tahu alamatnya, di mana anak-anak tinggal sekarang. Jadi apa bedanya daerah asal sama alamat? Daerah asal itu artinya anak-anak berasal dari mana? Bisa aja kan asalnya anak-anak dari Jawa, kemudian pindah ke Bali ikut orang tua, jadi sekarang tinggalnya di Singaraja. It's different, ya. Okay. Next, after you telling your address, you tell about your occupation atau pekerjaan, job. Pastinya anak-anak sekarang pekerjaannya adalah, yay, you are student, ya. Kamu masih murid, ya. Anak-anak masih seorang murid. Okay, after telling your occupation, please tell a little bit about your family. Jadi silakan kasih tahu tentang keluarganya. Maksudnya di sini tuh anak-anak berapa bersaudara, seperti itu bisa kasih tahu, ya. And after telling a little bit about your family, you tell your hobby, ya. Kegemaran anak-anak apa? Silakan disampaikan pada saat memperkenalkan diri. And before describing yourself, ya. After hobby, you tell about future goals or dream atau cita-cita. And the last, after you telling your dream, please describe about yourself. Artinya deskripsikan karakter anak-anak itu secara umum seperti apa, sehingga orang-orang bisa tahu, oh jadi anak ini seperti ini, ya. Okay, to make it clear, let's see this example, ya. Okay, I will read. This is example 1. I will read for you. Good morning. My name is Riana Wijayanto. You can call me Ana. I am 14 years old. I am from West Java, but now I live in Singaraja. I am a student of SMP Triamarta Singaraja. I am from a family of 3. I like dancing and singing. In the future, I would like to be a singer. I will describe myself as a kind and friendly person who love to meet new people. Ya, oke, Bu Guru akan bahas satu-satu, ya. Di sini, hal yang pertama yang disebutkan oleh Rihanna itu adalah greeting, yaitu dia bilang good morning. Nah, after greeting, she tells about her name, ya. Jadi dia memberitahukan namanya dia, nama lengkapnya adalah Rihanna Wijayanto.
Setelah memberitahukan nama lengkapnya, kemudian dia memberitahukan nama panggilannya dengan bilang you can call. Ya, kamu bisa menyebut atau memanggil saya Ana. Ya, and next she told about her age. Ya, umurnya dia adalah 14 tahun. Okay, after telling the age, ya, she told about place of birth ya. Oke, sorry. Ya, daerah asalnya ya. Dia memberitahukan tentang daerah asalnya. Dia bilang dari West Java. Dia bilang dari Jawa Barat. Nah, after telling that, she told about address, di mana dia tinggal sekarang. She say I live in Singaraja. Dia bilang dia tinggal di Singaraja. Nah, setelah memberitahukan alamatnya or address, she told about her occupation. Pekerjaannya dia apa? Di sini dia menyampaikan I am a student of SMP Triamerta Singaraja. Berarti pekerjaannya dia adalah seorang murid di SMP Triamerta. And next, after telling the occupation, she told about a family. Jadi di sini dia bilang I am from a family of 3. Jadi dia adalah 3 bersaudara. Nah, setelah itu she told about her hobby. She said I like dancing and singing. Ini hobinya dia. Setelah memberitahukan hobi, dia memberitahukan mimpinya atau cita-citanya by saying, in the future I would like to be a singer. Nah, ini caranya dia untuk mengatakan atau menyampaikan cita-citanya ya. Atau anak-anak juga bisa bilang my dream is, bisa ya. Dan after that, setelah memberitahukan cita-cita, dia mendeskripsikan dirinya sendiri ya dengan bilang I would like describe myself as a kind and friendly person who love to meet new people. Jadi dia mengatakan bahwa dia adalah seorang pribadi yang menyenangkan dan ramah. Dia juga suka bertemu dengan orang-orang baru. Oke, intinya ketika anak-anak memperkenalkan diri, silakan ikuti langkah-langkah yang sudah Bu Guru kasih sebelumnya. Bagaimana dengan tanggal lahir? Tanggal lahir itu tidak terlalu penting ya ketika anak-anak memperkenalkan diri karena itu terlalu pribadi ya. Jadi cukup dengan menyatakan umurnya berapa saja. That's only. Okay, next we continue about how to introducing others. Bagaimana kita memperkenalkan orang lain. Ya, jadi anak-anak bisa menggunakan ekspresi-ekspresi ini ya. Ini sama semua artinya saya ingin memperkenalkan. Okay, these are the example, the expression I mean to introduce others to another people. The first, you can say, I'd like to introduce. The second, let me introduce. Third, I'd like to meet. And fourth, this is. Oke, jadi anak-anak misalnya ingin memperkenalkan temannya, you can say, silakan pilih salah satu, you can say, I'd like to introduce my friend. Let me to introduce my friend. She is Rina, like that. I'd like you to meet my friend. Her name is Rina. Can like that. Or like this too. This is my friend Rina. Bisa ya. Okay, now let's see this the example. Oh, sorry. Ini contohnya ya. Okay, jadi this is the conversation. It means pada saat itu Reni dan Rita itu bertemu di suatu tempat ya. Kemudian Rita memperkenalkan temannya. Ya, okay, now let's see. Hello Rita, how do you do? Hi Reni, how do you do? What are you doing here? I get my friend to buy some foods. Reni, this is my friend Dodit. Dodit, this is my friend Reni. Hello Reni, how are you? Dodit, I'm fine, thanks. How about you? I'm good. Pleased to meet you. Pleased to meet you too. Oke, jadi di sini ya kita fokus dulu ke ekspresi yang digunakan untuk memperkenalkan orang lain. Jadi di sini Rita menggunakan kata this is ya.
Nah, this is my friend Reni. This is my friend Dodit. Jadi itu ekspresi yang digunakan ketika anak-anak bertemu dengan orang lain dan memperkenalkan temannya secara langsung. Nah, bagaimana kalau memperkenalkannya secara tidak langsung? Okay, this is the way. Example 3 ya. Nah, jadi ini anak-anak ini adalah contoh jika anak-anak memperkenalkan orang lain namun tidak bertemu secara langsung. Jadi mereka yang dikenalkan ini nggak bertemu secara langsung ya. Nah, di sini Bu Guru mengambil contoh ini. You can use this for the example for your assignment ya. Jadi ini adalah memperkenalkan dirinya dan anggota keluarganya. Okay, I will read it for you. Good morning. My name is Riana Wijayanto. You can call me Ana. I am 14 years old. I am from West Java, but now I live in Singaraja. I am a student of SMP Triamerta Singaraja. I am from a family of 3. I would like to introduce my family member. My father is Rudi Wijayanto. He is a chef in Bali Hotel. He is 45 years old. He likes cooking and fishing. My mother is Mary Jayanti. She is a teacher. She teaches mathematics in SMA Harapan Singaraja. She is 40 years old. She likes reading. I have 2 siblings. They are my sister Lily Wijayanto and my brother Rocky Wijayanto. Lily is a doctor in Surabaya Hospital. She is 28 years old. Her hobby is playing tennis. Rocky is a student of SMA Harapan Singaraja. He is 17 years old. His hobby is playing music. That is all about me and my family. Thank you. Nah, ini adalah contoh bagaimana anak-anak memperkenalkan diri sendiri maupun anggota keluarga. So, ketika anak-anak memperkenalkan seseorang secara tidak langsung seperti ini, silakan sebutkan nama, kemudian umur mereka, kemudian pekerjaan mereka dan hobi mereka. Cukup itu aja, ya. Oke, next for the assignment. Nah, tugas anak-anak untuk minggu ini adalah first, please introduce yourself and your family. Nah, jadi silakan anak-anak perkenalkan diri anak-anak, kemudian perkenalkan juga anggota keluarganya. Cukup anggota keluarganya, mamanya, bapaknya, sama adik-adik atau kakaknya ya. Jangan sampai ke nenek ataupun pamannya, no. Cukup keluarga kecil aja. And then tell about your and their hobbies. Jadi ingat seperti contoh ini ya. Jadi seperti ini anak-anak buatnya. Silakan nanti sebutkan umur mereka berapa, pekerjaan mereka apa, kemudian hobi mereka apa, ya. And please write it in your textbook. Silakan bikin di buku tugas anak-anak. Dikumpulkan hari Senin ya. Thank you for watching. Have a nice day and bye-bye.